Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bergabung dalam kegiatan Fikon MBB hari ini di edisi ke-13, yaitu pada hari Selasa 21 Juli 2020 yang direncanakan pukul 13.15 sampai pukul 15 insyaallah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in, dan keluarganya, dan disolawat kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita materi kita mengenai psikotropika yang akan disampaikan dari BNNK Sukabumi dengan timnya insyaallah ya. Di sini akan dipandu nanti oleh Ustadz Didin Setiawan, Awas Sukabumi, Ustadz ya? Bandung Barat, Bu. Oh, Bandung Barat, ya. Pengawas di Bandung Barat, punten. Langsung saja saya berikan acara ini kepada Ustadz Didin Setiawan. Silakan, Ustadz. Terima kasih, Atur Nuhun, Bica. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu bil huda wa dihaq yudhhiru alladziina kafaru asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma. Yang terhormat para narasumber dari BNN Kota Sukabumi, ada Ibu Reni, ada Pak Reni dan sebagainya. Alhamdulillah pada siang ini kita akan memulai sebuah webinar, sebuah diskusi lewat udara dengan temanya yaitu strategi negara dalam upaya mencegah dan memberantas narkoba, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelapnya. Hari ini, alhamdulillah dari BNN Kota Sukabumi telah hadir dengan timnya yang awalnya oleh Pak Fahmi karena beliau ada kegiatan ke Mabes sehingga diganti oleh timnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dibuka oleh Bu Ica, kami persilakan kepada tim dari BNN Sukabumi yang akan diawali nanti oleh Bu Reni. Kami persilakan Bu untuk memulainya. Silakan Bu, enggak? Terima kasih Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua MGMP MA Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, yang terhormat dari Kementerian Agama, yang terhormat Bapak dan Ibu serta peserta webinar yang saya cintai. Maaf pada hari ini mungkin yang semula kami rencanakan Bapak Kepala BNN Sukabumi hadir, Pak Fahmi. Mohon maaf pada hari ini kebetulan dadakan sekali Bapak Ibu. Beliau hari ini ada kegiatan di Mabes, ada panggilan. Jadi beliau tidak bisa mengikuti dan beliau menitipkan salam hormat dan permintaan maaf dari beliau. Beliau tidak bisa hadir. Sebetulnya beliau sangat ingin hadir sekali. Beliau sangat antusias untuk acara ini. Namun apa daya Pak, hari ini kita hanya bisa berencana. Ternyata beliau dipanggil oleh Mabes. Dan hari ini acara untuk webinar ini beliau mempercayakan kepada kami. Mohon maaf sekali. Mungkin nanti yang akan memberikan pengarahan atau penyuluhan hari ini yaitu Bapak Redi Hadi. Beliau nanti akan memberikan pengarahan tentang strategi 4GN. Apa itu 4GN? Yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mungkin itu sambutan dari saya. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak dan Ibu serta peserta webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih kepada Ibu Reni Marliani Iska sebagai kasih P2M BNN Kota Sukabumi. Baiklah, kita lanjutkan kepada pemateri kedua, kepada Pak Ridi. Dipersilakan Pak, monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Saya pribadi mewakili jajaran kepala Dinas Terbudi serta rekan di Dinas Terbudi. Alhamdulillah, walaupun tidak secara langsung kita menggunakan teknologi, tapi itu sudah menjadi suatu hal yang menguburkan niat kita dalam kebaikan. Insya Allah kita menyiapkan turut kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam terlupa juga kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in insyaallah sebagai umatnya tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, yang seyogianya ini perlu disampaikan oleh Bapak Kepala BNK Terbudi mewakili BNN dari Indonesia. Tentunya ini sangat luar biasa sekali karena begitu antusiasnya, terutama menjadi Pak Lalang selaku Ketua MBN Ideologi Berdasarkan Jawa Barat. Mudah-mudahan rekan-rekan di Provinsi Jawa Barat tentunya di ideologi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, dan biasa Allah berikan kekuatan untuk kita semua, teman-teman guru madrasahnya. Mudah-mudahan tetap untuk yang terbaik memberikan tuntunan kepada siswa atau siswi di sekolahnya masing-masing, dan senantiasa menciptakan siswa dan siswi tentunya bersih, sehat dan berprestasi tanpa ragu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini bukan berarti saya pribadi menyampaikan tentunya mungkin lebih pintar atau misalkan katakanlah guru digurui gitu ya Bapak, tidak, tapi kita hari ini mungkin kita akan berbagi ilmu yang kami dapatkan, yang kami tahu terkait masalah narkoba ini. Tentunya berkaitan erat dengan permasalahan saat ini di dalam dunia pendidikan. Mungkin masih banyak yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar ini secara virtual. Ini yang menjadi permasalahan pertama di negara kita, bahkan di Jawa Barat. Nah, barang tentu ini merupakan suatu PR besar. Apakah lingkungan pendidikan kita sudah siap dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara virtual atau tidak? Dan tentunya masalah narkoba ini di masa pandemi ini bukan menjadi hal yang memang menjadi minim ya. Akan tetapi justru momen-momen seperti ini banyak orang, banyak masyarakat di kita ini haji muku. Kenapa kami sampaikan haji muku? Salah satunya kita banyak mengungkap kasus di masa pandemi ini luar biasa Pak kalian. Karena hal ini berkaitan erat dengan kondisi baik secara faktor ekonomi, ya, spiritual dan sebagainya. Ini menjadikan beban negara. Dan inilah tentunya merupakan suatu PR kita semua untuk jangan sampai hal-hal tersebut, hal-hal buruk tersebut itu sampai ke lingkungan pendidikan. Tentunya yang paling mudah angka pasar itu di lingkungan pendidikan kepada siswa dan siswi di sekolahnya masing-masing. Ini berkaitan hal ini, tentunya ini ada peran kita semua. Ya, ini kita berkecimpung di dunia pemerintahan, baik di Kementerian Agama, kita sebagai lembaga ibadah narkotika nasional, kemudian kita pun sama-sama punya keluarga, kita berkecimpung di dunia masyarakat. Ini tentunya harus berkolaborasi, bersinergi untuk menuntaskan permasalahan narkoba ini. Jangan sampai anak atau cucu kita, bahkan anak didik kita di sekolah kenal dengan yang namanya narkoba. Makanya di sini negara memberikan suatu strategi dalam rangka mencegah dan memberantas narkoba. Makanya kami berikan judul strategi dalam mencegah dan memberantas narkoba dengan cara apa? Ya, dengan cara P4GN Bapak Ibu sekalian. Jadi P4GN ini merupakan suatu strategi negara dalam menghadapi maraknya atau daruratnya kondisi narkoba di negara Indonesia. Jadi inilah strategi.
Karena sebetulnya permasalahan narkoba ini hanya dua, ya, dan tentunya permasalahan dua ini ditangani oleh dua solusi, Bapak Ibu sekalian. Pertama apa yang menjadi permasalahan narkoba? Yang pertama jelas adanya suatu demand reduction atau banyaknya permintaan dari masyarakat kita untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi untuk menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang kedua itu ada namanya supply reduction. Jadi banyaknya pemasukan, supply, jual, kurir, bahkan produksi narkoba yang besar-besaran. Mohon maaf, izin untuk admin boleh ke atas. Maaf, untuk admin bisa di atas. Slide-nya ke atas kan, Bu? Slide-nya. Iya. Maju mundur, maju ya? Mundur. Maju atau mundur? Mundur aja dulu, nggak apa-apa. Mundur ke awal. Halo? Iya, halo. Iya. Mundur lagi, Bu, mundur. Yang ini? Iya, nggak apa-apa. Ini aja, Pak. Oh, yang ini. Iya. Ini aja. Udah gini. Terima kasih, Bu. Ya, ini sekali lagi permasalahan narkoba itu ada dua. Pertama, permasalahan demand reduction atau bahasa kitanya permintaan dari masyarakat. Kedua, adanya supply reduction. Banyaknya produksi, banyaknya kurir, banyaknya penjual dan sebagainya. Ya. Yang terjadi saat ini, ya, kedua permasalahan tersebut, ini ada dua solusi. Pertama, untuk masalah demand reduction atau permintaan ini, yang doyan lah, yang senang narkoba, kita cegah dengan proses pencegahan, ya, preventif atau istilahnya dia payung sebelum hujan. Jangan sampai masyarakat diberikan suatu ilmu, diberikan suatu pemahaman bahwa narkoba itu efeknya seperti ini loh. Kemudian sanksi hukumnya seperti ini dan sebagainya. Ini salah satu bentuk pencegahan. Atau bahkan misalkan di sekolah-sekolah, Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan kepada siswa dan siswi atau di sekolah berupa media luar ruang atau dengan adanya spanduk dan sebagainya. Bahkan mungkin untuk menunjang akreditasi di masing-masing sekolah, itu biasanya tim akreditasi meminta dari masing-masing sekolah itu sudah kerjasama dengan instansi mana saja di luar sekolah, nah, atau perjanjian kerjasama MOU dan sebagainya. Itu dilaksanakan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sebenarnya di Jawa Barat kurang lebih DNK itu masing-masing daerah sudah ada 13 bahkan mungkin 14 di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dan tentunya secara Indonesia, secara nasional, alhamdulillah kita BNK di masing-masing daerah sudah banyak. Silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk saling bersinergis di masing-masing daerahnya. Akan Pak Moderator di Bandung Barat, Pak. Itu Bandung Barat baru, Pak. Silakan bisa rapat, Pak, bisa bersinergis dengan BNN Bandung Barat. Iya, siap, Pak. Nah, kemudian berbicara masalah narkoba, ini belum saya bahas ke psikotropika kepada sekalian. Berbicara narkoba, kita mungkin sepakati dulu, Pak, ya. Bahkan mungkin Pak Belit, Pak, ya, bahasa Sundanya, ya, antara narkoba, narkotika, kemudian nafza dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Ini kita satu pemahaman dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Ternyata narkoba itu merupakan suatu singkatan. Ada 3 suku kata, Pak. Ada narko. Untuk nar itu sendiri, yang bisa dilihat di masing-masing. Itu nar itu merupakan kepanjangan dari narkotika. Kepanjangan dari narkotika, kemudian O-nya itu psikotropika, ya, dan B-nya itu bahan adiktif. Kalau secara pengertian umum, zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara oral atau minum, dihirup, tablet dot, maupun secara injeksi atau suntikan, biasa kita kenal, dapat mengubah pikiran, suasana hati, ataupun perasaan dalam terhadap perilaku seseorang. Kita sepakati Bapak Ibu sekalian bahwa narkoba itu ternyata merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif atau bahan adiktif. Kemudian bisa dilanjut.
Lebih lanjut untuk tadi. Nah, kita akan bahas pertama terkait masalah narkotika, Bapak Ibu sekalian. Narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi narkotika itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Apa itu narkotika? Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan apa yang jadi, dapat menimbulkan ketergantungan. Inilah yang disebut narkotika. Jadi tupoksi dari BNN sendiri itu tergantung berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dilanjut saja. Nah, ini masuk yang kedua terkait masalah psikotropika. Psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Jadi psikotropika ini apa nih bedanya? Adalah zat atau obat, ya, secara baik alamiah ataupun sintetis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sejumlah syarat ketat yang menyebabkan perubahan khas. Jadi psikotropika ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Sebagai lanjut, saya tulis di dan di sini. Nah ini. Jadi psikotropika ini merupakan zat atau obat baik alamiah atau sintetis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat sebagai psikoaktif. Mungkin Bapak dan sekalian lebih paham gitu ya, Bapak dan biologi ya, psikoaktif seperti apa, ya, kemudian akan merusak sentra pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental relasi. Jelas ini akan mengakibatkan gangguan mental ya, pada seseorang. Nah, ternyata psikotropika ini dalam Undang-Undang Nomor 5 ini dibagi dalam 4 golongan. Ya, tapi untuk saat ini golongan 1 dan golongan 2 ini sudah dimasukkan dalam undang-undang lampiran undang-undang narkotika. Jadi tidak ada istilah golongan 1 dan 2 ini sebagai pengobatan. Ya. Psikotropika golongan 1 dan 2, saya garis bawah ini. Psikotropika golongan 1 dan 2 itu tidak ada alasan lagi seseorang atau siapapun itu untuk sebagai pengobatan medis dan lain sebagainya. Ya, apalagi untuk dijual beli atau dikonsumsi sehari-hari. Nah, sudah masuk lampiran dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, sedangkan golongan ketiga dan 4 itu masih digunakan. Ya, ini saya sayangkan golongan 3 ini digunakan dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi beberapa di depannya di mata pelajaran biologi disampaikan pada anak-anak itu memang psikotropika ini golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan atau medis. Ya, jadi ini tidak bisa atau misalkan masih bisa digunakan dalam dunia kesehatan. Tapi, nah, ada tapinya, ada catatannya. Kalau misalkan ada siapapun itu yang menggunakan psikotropika golongan 3 dan 4 tanpa aturan yang jelas, tanpa ada sejarah atau histori kita punya penyakit, dia punya penyakit. Ya. Kemudian ada resep dokter, itu jelas, itu bisa digunakan. Tapi kalau misalkan disalahgunakan tanpa ada izin yang jelas masuk ke dalam penyalahgunaan psikotropika. Lanjut saja. Boleh lanjut. Ini terakhir terkait masalah bahan adiktif ya. Jadi bahan lain atau obat bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan atau bahasa kita biasa kita kenal dengan istilah kecanduan. Ya, di gambar bisa dilihat salah satunya contoh yang suka ahli hisab ya, kasih dengan ahli hisab ya.
rokok, salah satu bentuk narkoba Bapak dan sekalian, ya masuk kategori golongan bahan adiksi. Ya alkohol, jelas, komar, gitu ya. Kemudian banyak yang di luar sana siswa masih banyak marak menyalahgunakan oleh elektronik dan sebagainya. Nah, bahan adiksi ini ada undang-undang yang mengatur jelas. Ya. Setiap barang obat yang merubah guna pusat, kemudian perilaku dan sebagainya, ini diatur dalam undang-undang. Bahan adiksi ini diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jelas. Ketika ada penyalahgunaan, ketika melawan undang-undang yang ada di negara kita, jelas barang tentu ini jelas akan ada sanksinya. Nanti mungkin kita bisa sama-sama diskusi seperti apa. Tadi lagi. Ini yang saya terjelaskan, permasalahan ini ada dua, weekend dan super. Dilanjut lagi. Nah, kemudian kita akan berbicara efek dari penyalahgunaan. Ya, efek dari penyalahgunaan narkoba tadi. Ada tiga efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang menyalahgunakan atau menggunakan tanpa aturan yang jelas. Tapi lain cerita ketika seseorang menggunakan narkotika dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum, itu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, itu akan bertentangan dengan hukum. Jadi tidak ada alasan yang jelas bahwasanya kalau kita menggunakan narkotika itu ada toleransi untuk pengobatan dan lain sebagainya. Tidak. Jadi ketika seseorang menggunakan narkotika, itu barang tersebut sudah pasti itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Itu ancaman pidana kurungan pidana minimal 4 tahun penjara, ya, dan denda minimal kurang lebih 800 juta rupiah, ya, sampai beberapa miliar, sampai maksimalnya hukuman mati narkotika. Ini beberapa efek, ada tiga. Pertama ada efek halusinogen, kemudian efek depresan, dan efek stimulan. Contohnya masing-masing di bawah ada ya, Bapak Ibu sekalian, halusinogen, berhalusinasi orang ketika misalkan menggunakan ganja, dia akan berhalusinasi. Banyak kejadian di berita, bahkan mungkin di sekitar kita, ada anak yang membunuh ayahnya, ada anak yang membunuh bapaknya dan sebagainya. Ternyata pas sudah sadar, beberapa saat kemudian anak tersebut ternyata yang dibunuh itu ayah saya pribadi, gitu kan, ternyata dan sebagainya. Dia mau tetap akan kita proses itu. Dia depresan, seolah-olah ketika misalkan kita menggunakan obat-obatan tertentu yang mengakibatkan depresan, mau tidak mau mereka akan pola pikirnya akan lebih belum stres, kemudian sebagainya. Stimulan, nah biasanya stimulan ini banyak digunakan oleh artis biasanya. Ya, jadi ketika menggunakan stimulan ini, efek samping akan ditimbulkan pada badannya itu akan lebih kuat, stamina lebih kuat dan sebagainya. Jadi sebaliknya, ketika saat itu mungkin akan bisa dikatakan mereka kuat dan sebagainya. Tetapi jangka panjang itu akan mengakibatkan kerusakan tubuhnya. Pada akhirnya banyak artis mungkin meninggal dunia tanpa histori yang jelas dan sebagainya. Masuk rumah sakit meninggal dunia. Atau seperti itu, penggunaan obat-obatan yang menimbulkan efek stimulan. Dilanjut saja. Ya, nanti kita mungkin lebih banyak diskusi sama moderator ini. Biasanya seperti apa, obat penenang, ada sistem syarat, memberikan asal relax dan sebagainya. Tapi ini akan cenderung mengakibatkan ketergantungan dan tentunya akan pada kemudian stimulan, ya, aktivitas terkuat meningkatkan aktivitas dari sistem saraf dapat menghilangkan aktivitas bersifat pemanasan dan sebagainya. Kenapa? Jantung akan tekanan darah, tapi kali ini muntah darah dan sebagainya. Kemudian halusinogen, ya, perubahan mental, berada ini bisa dikatakan karena seorang itu gila gitu ya. Nah, efek dari menggunakan salah satu dan misalnya
maaf gitu ya, ini macam-macam narkoba. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci narkoba itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa searching dan sebagainya banyak. Karena pernah kejadian Bapak Ibu sekalian, kita menyampaikan salah satunya ke murid, ke siswa, ke siswi, itu banyak misalkan kita ambil contoh gambar ganja dan sebagainya. Sampai pada akhirnya mereka penasaran Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, ini pengalaman kami Bapak Ibu sekalian kepada siswa dan siswi, jangan sampai kita sebagai marketing Bapak Ibu sekalian. Jadi kita memperlihatkan contoh, misalkan katakan kita ambil contoh ganja. Nah, anak-anak misalkan ini loh, pohon ganja dan sebagainya. Jadi jangan sampai mereka yang belum tertentu gitu ya, belum tertentu dengan narkoba, belum kenal, karena memang penasaran, ingin coba-coba, akhirnya carilah gitu kan, ganja seperti apa dan sebagainya. Kejadian Pak, di kami kita penyuluhan kepada anak-anak, kita lihatkan contoh bukan real ya Pak ya, tapi sebatas gambar gitu kan. Pada akhirnya mereka penasaran mencari Pak, tanaman ganja seperti apa, sampai akhirnya mereka menggunakan dan sebagainya. Nah, sampai kita sebagai supply atau marketing Pak, kita harus hati-hati juga pada anak-anak. Dilanjut saja. Ini dampak narkoba, kesehatan, psikologi, sosial, produktivitas, keamanan jelas. Ini ancaman pidana. Ancaman pidana mungkin nanti kita akan bahas terkait masalah narkotika. Itu minimal ancaman pidana narkotika golongan 1 dan 2, minimal ancaman pidana itu 4 tahun penjara Pak. Sampai untuk dendanya itu dan denda yang bukan atau. Jadi pidana penjara dan denda minimal itu kurang lebih 800 juta rupiah. Kemudian golongan 3 dan 4 ketika penyalahgunaan itu dilakukan, ya, apalagi sampai terorganisir, sampai misalkan publik dan sebagainya, itu ancaman pidana sudah main-main Pak, sampai 20 tahun kurungan penjara, dan minimal 150 juta rupiah. Seperti itu. Dilanjut saja. Ini salah satu gambar saja. Sebenarnya saya ada video Pak, orang-orang yang banyak menyalahgunakan narkoba itu seperti apa. Tapi nanti mungkin bisa kita sharing melalui pahala bagi ketua konferensinya. Video mungkin kita akan lanjut saja Pak. Bagaimana dengan lingkungan kita? Ya. Apakah ada penyalahguna atau pengedar? Terkadang kita acuh tak acuh Pak. Ya. Karena takut, karena sieun, khawatir, ketika misalkan saya melaporkan, ya, ketika misalkan saya ikut campur dalam masalah penanganan narkoba di lingkungan tempat tinggal, di sekolah, takutnya misalkan nama sekolah tercemar dan sebagainya, ya, itu jangan sampai kita berpikir seperti itu Pak. Ya. Jadi ketika misalkan Bapak dan Ibu sekalian mengundang kita dari BNN, misalkan silakan di masing-masing daerah bisa melibatkan BNN terdekat atau BNN provinsi Bandung dan sebagainya. Silakan Pak, jangan sungkan mengajukan permohonan berupa surat undangan dan sebagainya. Nanti kita akan ke sana Pak, ke sekolahnya masing-masing untuk menyampaikan, ya, bahwasanya seperti apa ketika misalkan kita datang ke sekolah Bapak dan sekalian, itu kita jamin tidak ada istilah pencemaran nama baik. Ya, kalaupun kita misalkan ada tindakan, katakanlah contoh aksi nyatanya misalkan kita bantu Bapak dan sekalian untuk melakukan kajian kepada siswa dan siswi. Dan ketika nanti misalkan itu sudah normal kembali kegiatan belajar mengajar, ya, kita akan mencoba bantu untuk kajian dan sebagainya. Ketika misalkan didapatkan lah, ya, katakan positifnya ada murid yang misalkan didapatkan barang bukti obat-obatan dan sebagainya, kita akan jaga itu semua. Kita akan jaga rahasia, karena itu kembali lagi ke masing-masing sekolahnya. Atau kita akan lakukan tes urin Pak, ya, baik itu secara mandiri sekolah ataupun dari BNN masing-masing. Ya, lakukan tes urin, ketika ada katakanlah misalkan labnya ada yang positif, kita akan lakukan tindakan itu sepenuhnya atas dasar dari pihak sekolah. Pihak sekolah mau seperti apa? Tidak akan kita akan blow up misalkan ke publik, atau misalkan apalagi kita undang wartawan dan sebagainya, bahwa saya di sekolah A itu ada didapatkan barang bukti, kemudian kita uji urinnya positif, gitu ya. Terus kemudian akan memberikan
haknya, hak prerogatif dari kepala sekolah atau kepala aliyah gitu kan. Seperti apa Pak? Atau misalkan cukup misalkan dibina oleh pihak sekolah saja, silakan. Atau kan misalkan pihak sekolah meminta untuk dibantu dari pihak BNN untuk bisa bersinergi, kita bantu. Misalkan kita arahkan untuk direhabilitasi di rawat jalan ataupun rawat inap, nanti tergantung dari pemeriksaan dari segi anak tersebut, bahkan dari kesehatan anak tersebut. Dan itu kita pastikan Pak, itu kita pastikan tidak akan diinformasikan keluar. Jadi cukup antara BNN, petugas BNN yang datang ke sekolah Bapak dan sekalian, dan pihak sekolah tersebut bagaimana penanggulangan depan. Seperti itu. Kemudian boleh dilanjut saja, Bapak Besi. Nah, kita akan membahas terkait masalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, menurut Undang-Undang 35 tahun 2009, pasal 104 dan 105, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan keadaan narkoba, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya atau mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berperan dalam P4GN. Jadi negara memberikan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai lingkungan keluarga, sebagai lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas yang namanya narkoba di lingkungan kita masing-masing. Itu sudah tertera. Karena sebetulnya untuk tupoksi DNA itu sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai institusi penggerak dan pemersatu komponen masyarakat untuk sama-sama mencegah dan memberantas narkoba di lingkungan masing-masing. Jadi bukan untuk masalah narkoba ini urusan BNN saja, tidak Pak. Jadi kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia yang taat pada aturan, ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, kita mempunyai kewajiban, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk sama-sama kita mencegah dan memberantas narkoba di lingkungannya masing-masing. Dilanjut Bapak. Jadi saya percepat saja Bapak Ibu sekalian, ini diharapkan nanti lebih banyak diskusi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita akan mungkin moderator nanti mungkin kita akan banyak diskusi, jawab silakan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan. Nah, saya percepat saja untuk nanti. Ini pemberdayaan pertama ya kata masyarakat, jadi mampu membangun kemitraan. Jadi yang saya sampaikan, jadi setiap sekolah pada kalian silakan Bapak dan sekalian yang langsungkan untuk bersinergi, ya, baik dengan BNN, kepolisian dan sebagainya. Bahkan kalau di Sukabumi, komitmen kami Bapak dan sekalian, kalaupun ada aparat siapapun itu penegak hukum atau siapapun ASN dan sebagainya yang membacking bandar, ya, kemudian siapapun itu silakan jangan sungkan untuk melaporkan jangan sungkan untuk melaporkan karena banyak masyarakat yang mungkin banyak orang-orang tertentu ya oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, yang menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Ya, kita akan tindak semua itu karena komitmen BNN kita akan tidak ada istilah narkoba itu. Kemudian berikutnya mampu dalam hubungan dengan ketahanan kuat, ini salah satunya untuk menciptakan imunitas. Jadi anak-anak walaupun misalkan mereka sudah kuat fondasinya baik bagaimana ketakwaannya, kita berikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Nah, satunya mereka imun terhadap mau menolak misalkan di luar di masyarakat banyak yang menawarkan ini tertentu, mereka sudah imun mampu menolak dalam pencegahan narkoba. Kemudian berperan serta ya, dalam kapasitas dalam ancaman bahaya narkoba, mampu berkuasa atas kepentingannya melindungi masyarakat dengan tanggung jawab. Salah satunya berikutnya dilanjutkan. Itu tadi boleh dilanjut. Ini salah satu untuk prinsip pemberdayaan masyarakat anti narkoba ya. Masyarakat bekerja sama lingkungan, kemudian kita menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Misalkan lingkungan sekolah di madrasah aliyah
Kita misalkan berkomitmen untuk menciptakan sekolah aliyah anti narkoba. Silakan Bapak dan sekalian, kita membuat spanduk, ya misalkan madrasah aliyah Bumi, misalkan bersih dari narkoba, memerangi narkoba, lingkungan bersih dari narkoba, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk pencegahan kita, pedulian kita di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan, untuk kita sama-sama mencegah narkoba jangan sampai beredar ataupun ada di lingkungan. Ya, lanjut saja. Lanjut saja. Nanti bisa dibaca ya masing-masing materinya. Tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian banyaklah masukan hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk menekan mencegah ataupun peredaran gelap narkoba di masing-masing. Yang pertama mendekatkan kepada Allah, ya, bersalam, jangan bergaul dengan yang tidak baik. Nah, sekali-kali kita mencoba. Karena sekali kita mencoba, Bu, Bapak Ibu sekalian, itu yang namanya narkoba itu pasti akan kecanduan. Dan kalaupun kita berbicara masalah rehabilitasi itu hanya sebatas memulihkan. Jadi tidak menyembuhkan, hanya sebatas memulihkan. Kita banyaklah contohnya mantan-mantan pengguna rehabilitasi yang dulunya pernah menggunakan, sampai ini kita bantu untuk rehabilitasi, kemudian mereka pun kembali ke lingkungannya kembali ke lingkungannya yang normal, tapi akan ada berbeda. Ya, seperti misalnya saya sebutkan lah, ya salah satunya di musik gitu ya, di negeri kita itu salah satu personelnya ada yang mantan pengguna gitu kan, tapi tetap akan berbeda. Jadi secara psikis gitu ya, psikologis akan berbeda. Itulah yang dikatakan pulih. Atau bahkan mungkin bisa dicontohkan kita pernah mengalami pilek, batuk dan sebagainya. Mungkin saat ini kita bisa sembuh gitu kan, besok atau lusa kita akan mengalami batuk atau pilek lagi. Itulah dinamakan pulih. Jadi dapat kasih sayang dari keluarga, memperhatikan, saling mengasihi. Kemudian karena memang pernah kita mengalami kejadian Bapak Ibu sekalian terkait masalah pemberantasan, kita mengamankan salah satu siswa di daerah Sukabumi yang terindikasi sebagai kurir, Pak. Sebagai kurir, sebagai penjual narkoba. Kita amankan, beliau masih sekolah di salah satu sekolah di Sukabumi, dan kita amankan. Kita konfirmasi ke keluarga, orang tuanya, mereka tidak menyangka, tidak percaya bahwa anaknya itu menjadi kurir atau menjual narkoba. Ya. Nah, karena mereka beralasan bahwasanya anak mereka tersebut oleh rajin sholat, ya, rajin belajar dan sebagainya. Pas kita geledah ke kamar anaknya bersangkutan, ternyata didapatkan barang bukti, dan akhirnya orang tua barulah percaya gitu, ternyata anaknya itu selama di kamar itu bukan hanya sholat, belajar dan sebagainya, ternyata banyak menyalahgunakan, banyak barang-barang bukti mereka edarkan gitu kan, barulah terbuka gitu. Nah, ini mungkin salah satu PR kita tentunya di masa pandemi ini, peran dari orang tua menjadi guru baru gitu. Ini perlu kita sepakati bersama untuk kita sama-sama sebagai orang tua dan juga sebagai guru gitu ya, guru dadakan walaupun jadi kita untuk narkoba ini tidak cukup katakan saya itu drug gitu ya Bu ya. Tapi sekarang ayo mari kita perangi narkoba. Silakanlah mungkin nanti bisa dikatakan. Kemudian terkait masalah rehabilitasi, ya kami sampaikan, dan ada jaminan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwasanya rehabilitasi itu gratis Bapak Ibu. Kita memang secara penindakan terbatas dengan aturan. Secara penindakan kita beracuan dengan undang-undang narkotika. Ya, jadi undang-undang psikotropika, kemudian yang golongan 3 dan 4, kemudian bahan adiksi, itu berkaitan erat dengan dinas kesehatan ataupun kementerian kesehatan terkait, dan tentunya dengan kepolisian. Tapi untuk masalah rehabilitasi, walaupun orang itu kecanduan kepada misalkan katakanlah bahan adiksi, psikotropika golongan 3 dan 4,
kita bisa bantu untuk rehabilitasi. Dan itu gratis sifatnya. Bisa informasikan itu gratis. Dan untuk rehabilitasi itu sendiri, ketika kita melaporkan secara sukarela datang ke BNN atau datang ke IPWL yang kita tuju, IPWL itu institusi penerima wajib lapor di rumah sakit, di masing-masing daerah, dan kita yang sudah kerjasama dengan BNN di masing-masing daerah, itu silakan laporkan, itu dijamin kita akan bantu rehabilitasi. Ya. Tapi manakala kalau misalkan seseorang atau siapapun itu yang dalam prosesnya kita secara kompulsif atau secara paksa, dan misalkan kita melakukan razia di luar, kemudian kedapatan barang bukti, kemudian setelah itu kita tes urinnya positif, ya mau tidak mau kita akan melalui proses yang namanya TAP, Tim Assessment Terpadu. Ya. Kita akan asesmen dulu orang itu apakah terbukti sebagai penyalahguna ataukah selain penyalahguna dia mengedarkan juga. Kalau terbukti mengedarkan juga jelas ya, ancaman pidana yang akan mereka terima. Tapi kalau misalkan terbukti dari hasil asesmen tersebut itu dinyatakan dia hanya penyalahguna atau korban penyalahguna saja, oke, kita biasanya akan rekomendasikan untuk rehabilitasi. Dan rehabilitasi itu gratis, silakan di masing-masing BNNK atau di PWL itu bisa dibantu. Bahkan kalaupun misalkan secara kesehatan, secara medis, secara psikolog, bisnisnya sudah parah misalkan, itu bisa kita bantu menuju ke Lido, ya, Balai Rehabilitasi Lido, itu terbesar se Asia Tenggara. Dilanjut saja, ini yang mungkin terakhir, call center kita ya, ada call center kita BNN Sukabumi. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun di masing-masing di luar Sukabumi, Bapak dan Ibu sekalian bisa konfirmasi untuk kita berikan informasi terkait call center masing-masing di BNN wilayah ini. Ya, tapi kalaupun untuk saat ini kita menayangkan dari call center daerah Sukabumi ya, silakan di 0858 617 ya. Silakan ada WA, email pun silakan di @gmail.com. Ataupun ada medsos buat kalian sekalian ya, di Facebook, Instagram, bahkan mungkin kegiatan ini kita akan upload di YouTube. Walaupun perlu informasi terkait call center dari masing-masing daerah, silakan nanti bisa konsultasi di kalian, bapak sekalian, nanti kita akan sampaikan masing-masing call center ataupun nomor telepon yang dapat dihubungi bapak dan sekalian. Mungkin itu saja Bapak Moderator, izin yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mungkin kami kembalikan kepada moderator terkait masalah mungkin ada tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikannya kembali kepada orang tua, kepada kerabat, kepada istri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Redi dan timnya yang telah menyampaikan begitu gamblang tugas, dan insya Allah materi ini akan kami share Bu di grup biologi, insya Allah. Mungkin Pak nanti ada beberapa pertanyaan yang dari peserta yang sudah raisan. Mungkin nanti Bu Ica tolong nanti dibuka mic-nya. Namun sebelum dimulai kita coba review kembali apa inti dari materi beliau. Tadi disampaikan bahwa yang penting kita sebagai guru Pak ya bisa mengadakan pencegahan sedini mungkin ya. Kita bisa bekerjasama dengan instansi terdekat dimanapun Bapak Ibu berada. Kebetulan kita ini nasional Pak istilahnya, bukan hanya Jawa Barat, bukan hanya Sukabumi, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan siapapun BNN di kota-kota yang ada di seluruh Indonesia mungkin Pak ya. Seperti itu. Baiklah Ibu Ica, silakan dibuka. Ada yang beberapa raise hand itu di kolom chatting. Mau nggak bisa dicoba dibuka, ada yang angkat tangan nggak? Silakan Bu Ica. Ini ada Pak Saleh ya, ada Pak Saleh Lebeharia. Ya. Halo Pak Saleh. Dibuka aja Bu. Silakan Ya, Pak Saleh. Ya silakan Bu. Halo Pak Saleh. Ya silakan Pak Saleh. Silakan Pak. Dari mana Pak? Silakan. Dari Ambon Pak.
Dari Ambon, ya silakan Pak. Poinnya Pak. Dari Ambon nih Pak, silakan Pak. Jadi yang ditanyakan Pak, tadi yang saya jelaskan bahwa untuk psikotropika golongan 1, 2 ini Pak, ini kan tidak bisa digunakan untuk kesehatan Pak. Iya. Terus Pak? Katanya apa Pak? Kalau kira-kira ada orang yang memangnya sakit dia saya membutuhkan begitu Pak. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah bisa dikasih kah atau memang tidak bisa Pak? Bisa saja Pak. Iya. Masalahnya bertanya mengenai golongan 1 dan 2 Pak. Silakan Pak Revi, bagaimana katanya Pak? Silakan. Langsung aja dijawab Pak moderator ya. Langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Pak Soleh. Dari mana tadi Pak Soleh? Dari Ambon. Oh dari Ambon ya, luar biasa. Salam buat keluarga di Ambon Pak Soleh. Iya Pak. Jadi Pak Soleh, terkait masalah narkotika atau psikotropika golongan 1 dan 2 itu tidak ada alasan itu untuk pengobatan Pak. Ya. Jadi untuk golongan 1 dan 2 pun itu hanya terbatas untuk penelitian Pak. Jadi kalau misalkan kita membuat resertase atau esai dan sebagainya terkait golongan penelitian golongan 1 dan 2, misalkan katakanlah kita ambil contoh ya, sabu-sabu misalkan. Untuk penelitian itu masih diperbolehkan Pak. Akan tetapi kalau misalkan penelitian pun itu harus izin dari Kementerian Kesehatan. Ya, ini tidak sembarangan ketika untuk kita misalkan untuk melakukan resertase F3. Boleh Pak, boleh. Akan tetapi itu harus ada perizinan sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi kalau misalkan berbicara masalah golongan 1 dan 2 itu masih dipergunakan dalam dunia kesehatan, itu tidak ada Pak, tidak bisa Pak. Jadi kalaupun ada siapapun itu misalkan di rumah sakit ya Pak, ataupun di puskesmas dan sebagainya di daerah Bapak masih menggunakan golongan 1 dan 2 itu diperbolehkan Pak. Ya, ini saya tekankan lagi, golongan 1 dan 2 itu tidak menjadi suatu alasan untuk bahan pengobatan atau dijadikan dalam masih pergunakan dalam dunia medis. Tidak diperbolehkan Pak. Kecuali saya sampaikan, kecuali psikotropika golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dengan catatan. Ya, dengan catatan ada, kalau bahasa kita ada resep dokter atau ada izin untuk menggunakan kepada seseorang ataupun pasien yang dalam masa penyembuhan penyakit sesuatu misalkan. Demikian mungkin Pak Moderator. Ya. Jadi intinya harus ada izin dari Kementerian Kesehatan Pak ya untuk golongan 1 Pak ya. Oke. Walaupun untuk penelitian Pak, untuk golongan 1 dan 2, ya. Golongan 3 dan 4 masih digunakan dalam dunia kesehatan untuk pengobatan dan sebagainya atau penelitian, tapi dengan catatan harus ada tidak sembarangan Pak. Kita beli ke apotek tanpa resep dokter itu penyalahgunaan, sama dengan penyalahgunaan. Bahkan kelas apotekernya pun, bahkan atau pabrik sekalipun, gitu, pabrik psikotropika ataupun farmasi dan sebagainya tidak merujuk kepada undang-undang yang berlaku psikotropika atau Kementerian Kesehatan itu bisa dikategorikan penyalahgunaan juga, walaupun golongan 3 dan 4. Jadi izinnya ketat Pak ya. Ketat jelas Pak. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Soleh yang dari Ambon cukup jelas Pak ya? Iya Pak. Ya. Kita beralih ke yang lain, mungkin Bu Ica silakan diangkat itunya. Bu Ica emang enggak? Siapa tadi ya, sebentar ya. Bu Sri Handayani ya? Bu Sri Handayani, silakan Bu. Dari mana? Foto-fotonya harus juga Bu. Nanti mungkin yang dipakai malah foto adiknya yang dipakai itu, padahal tuh saya mau mendaftar saya cuma kan akunnya orang lain, maka yang muncul kan orang lain juga kan gitu. Yang penting kalau anak-anak SD itu biasanya dibuatkan gurunya mungkin ya, dan gurunya. Bisa diulangi Pak, pertanyaannya Pak? Kan dengan cara ini kan bisa Bu, dengan mengundang tadi ya, undang siswa ini kan. Nah, ini kan email siswa-siswa itu kan nanti ketik sini. Oh iya. Nah gitu. Dan ada 2 cara Bu. Saat ini sepertinya sedang berbicara dengan yang lain. Halo Bu Sri Handayani. Siapa? Ahmad. Pak,
sudah nge-share itu Pak, pakai cara yang nge-share gitu. Nah, Oke, cuman itu, ya. orang tua murid itu bilang Sepertinya tidak ini, Ustaz. Halo, Ustaz. Halo. Halo. Bisa dialihkan ke yang lain, mungkin pertanyaan yang lain. Yang lain dulu, Ustaz. Silakan Bu, dibuka aja itunya Bu. Ini belum ada yang peraisan lagi. Kalau di kolom chatting ada nggak Bu? Coba lihat. Di kolom chatting. Belum ya? Belum ada. Baik, mungkin dari para panelis lain ada yang ingin bertanya Pak. Tadi ada ingin bagaimana kerjasama dengan pihak sekolah katanya tadi. Kira-kira dari panelis ada yang bertanya nggak? Silakan. Dibuka aja mic-nya Pak. Ya, silakan untuk panelis. Ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Agus, Pak Andri, Pak Hendra, silakan jika ingin ada yang bertanya. Pak, mungkin ini sedikit saya ya. Silakan Bu ya. Enggak. Itu tadi kan yang termasuk ke dalam zat adiktif, kalau tidak salah ya. Di paparannya itu termasuk kafein. Mana tadi ya? Dan rokok. Stimulan yang bersifat stimulan ya. Narkoba menurut efek sampingnya kan yang bersifat stimulan yaitu Ya, betul, Bu. kafein dan nikotin. Ya. Ini termasuk ke dalam narkoba yang sebenarnya tidak berarti sama sekali tidak digunakan ya. Sama sekali tidak boleh digunakan. Sebenarnya akan dijelaskan undang-undang apa tadi BNN, undang-undang narkoba kalau kita menggunakan nikotin dan kafein. Sedangkan kafein itu hanya diantaranya di kopi. Nah itu bagaimana Pak? Pak moderator langsung saja. Langsung Pak, monggo Pak. Baik. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Ica itu, Bu Ica. Oh, Iya. Oh, iya, Bu. Iya. Gimana, Bu? Saya di Majalengka Pak. Oh, Majalengka ya, Bu ya. Baik. Jadi yang termasuk bahan adiksi itu bahan yang buat kita kecanduan ya Pak. Ini salah satunya contoh kecil yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Salah satunya kopi Pak. Ya. Iya. Tadi Pak Ustadz mungkin senang kopi Pak ya. Saya juga moderator gitu ya. Kemudian Betul. kemudian bisa dikatakan mungkin teh, ya, air teh, kemudian coklat dan sebagainya banyak lah yang membuat kita kecanduan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh Bapak Ibu sekalian atau misalkan Ustaz minum kopi misalkan langsung dijerat undang-undang pidana tidak Pak. Artinya apa? Tidak, tenang aja Pak. Tapi yang menjadikan bahan adiksi ini bahan yang membuat kita kecanduan. Salah satunya akan contoh kopi. Salah satu dalam kopi itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak kandungan kafein. Iya. Yang terkandung dalam kopi, kemudian tadi nikotin tar dalam rokok. Itulah salah satu bentuk efek jeleknya gitu. Ketika kita berbicara kopi, misalkan sehari berapa gelas, kemudian merokok berapa bungkus sehari, itu tentunya mungkin akan merusak organ tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, mohon maaf sebelumnya saya bukan ingin merugikan salah satu pihak atau produsen tertentu rokok atau sebagainya, tapi yang masih senang dengan kopi, dengan rokok dan sebagainya yang berkaitan dengan bahan adiksi, mohon dikurangi Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kenapa? Banyak kejadian, mohon maaf, waktu itu misalkan baru-baru kemarin tahun kemarin misalkan bagian apa ya, itu Piala Dunia gara-gara gagal ginjal. Ya, kenapa gagal ginjal? Padahal beliau tidak merokok, tidak merokok dan sebagainya. Karena lingkungan yang banyak merokok, pada akhirnya dia menjadi perokok pasif. Sampai akhirnya ginjalnya terganggu.
gitu kan? Terpapar ya? Meninggal dunia. Ya, berapa? Terpapar ya? Iya. Kemudian ada lagi dulu terkenal tuh ya, pemain musik reggae lagi puncak-puncaknya gitu ya, Bas Louis gitu kan, kalau pernah kita ada tahu gitu ya, lagi naik daun, beliau meninggal dunia. Gara-gara apa? Gagal ginjal Pak. Kalau saya telusuri, beritanya ternyata memang Bas Louis itu senang dengan kopi. Bahkan puluhan gelas sehari itu Bas Louis itu. Sampai rokok itu berapa bungkus. Ya, kalau yang tahu di berita itu, sampai gagal ginjal meninggal dunia. Itu yang menjadi kenapa bahan adiksi itu dikatakan berbahaya. Karena ketika kita terlalu berlebihan, mengkonsumsi berlebihan, akhirnya akan merusak organ tubuh, salah satu organ tubuh. Itulah mungkin saling mengingatkan pada kalian terkait masalah bahan adiksi itu bukan berarti ketika kita minum kopi atau merokok itu dipidanakan. Kesehatan kita, ya kewaspadaan kita, jangan sampai kita mengkonsumsi dengan jumlah banyak. Ya, atau misalkan anak-anak mungkin di Majalengka banyak juga nih di tramadol ya. Kemudian mohon maaf saya sebutkan salah satu obat batuk di Pamekopan, misalkan kita sebut kumis gitu ya. Kemudian banyak lagi misalkan pembalut, kemudian pupuk dan sebagainya itu disalahgunakan. Itu ketika disalahgunakan itu akan berkaitan yang mengatur undang-undang ini, undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Manakala kalau misalkan salah satu obat tersebut disalahgunakan, itu akan dikenakan sanksi tertentu di Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Seperti itu. Nah, kita tidak bisa misalkan menutup lem, dan sebagainya, komik dan sebagainya. Tidak bisa karena itu masih digunakan dalam dunia kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akan tetapi bagaimana kita nih membentengi jangan sampai obat-obatan tersebut atau barang-barang tersebut disalahgunakan atau dikonsumsi dengan juga berlebihan. Itu yang menjadikan bahaya. Kekebalan tubuh akan terganggu, organ tubuh akan rusak dan sebagainya. Itulah makanya ada aturan yang menangani terkait masalah bahan adiksi. Makanya saya sebutkan dengan pengertian narkoba, bahan adiksi itu masuk kategori dalam narkoba, Pak. Jadi jangan aneh ketika misalkan, Pak Ustadz misalkan lagi minum kopi, Pak Ustadz lagi menggunakan narkoba ya. Karena betul, itu masuk kategori bahan adiksi namanya. Karena narkotika bukan seperti itu, tapi masuk kategori bahan adiksi, bahan yang membuat kita kecanduan. Demikian mungkin Pak Ustadz, moderator. Iya. Terima kasih Pak Raffi atas pertanyaannya. Monggo ada lagi pertanyaan dari ini. Satu lagi ada yang bertanya nih Bu, Pak nih. Kalau yang ini Bu, yang Aibon itu termasuk adiktif bukan? Yang Aibon itu, yang Aibon. Ya, Pak moderator. Jadi salah satu lem itu juga termasuk bahan adiksi. Kemudian saya sebutkan di diagram terbuka termasuk gadget Pak. Ya, ini saya di depan saya pun ada gadget Pak ini. Saya sudah kecanduan Pak. Saya pribadi dengan gadget Pak. Jadi kalau misalkan saya nggak bawa gadget, di rumah ringgang Pak. Ya, khawatir gitu, waduh ada apa dan sebagainya. Itu termasuk bahan adiksi. Kemudian mohon maaf, ya film orang tua mengatakan film porno termasuk bahan adiksi. Kalau misalkan itu terkenal dengan narkoleptika, narkoba lewat mata gitu kan, nah itu ada seperti itu. Ini salah satu bahan adiksi yang membuat kecanduan. Ini akan berbahaya Pak, akan merusak saraf pusat. Termasuk di kita ada salah satu anak kepala desa di kami itu karena saking seringnya melihat gadget Pak, main chip di handphone, sampai akhirnya punten obat kudanya belekan Pak. Apa belekan itu ya? Jadi dari matanya itu ada penyakit secara medis itu, tapi akhirnya saat ini belum bisa melihat. Nah itu dengan saraf pusat di mata mungkin akan mengalami kerusakan. Jadi bahan adiksi itu bukan hanya sebatas bahan yang kita makan atau konsumsi, atau yang disebutkan tadi lem, gitu ya. Tapi salah satu yang kita lihat, yang kita biasa membuat kita kecanduan itu bahan adiksi. Dan tidak sembarangan Pak, walaupun kita menggunakan media mata hingga penglihatan, itu ternyata secara medis Pak, kalau saya ngobrol dengan dokter di klinik kami, itu ternyata memang ada efek ya, membuat mungkin secara bahasa kita ya ada layar monitor yang ada di handphone ini kita
mengakibatkan ya kerusakan pada penglihatan kita, bahkan sampai sebenarnya saraf pusat di otak kita, Pak. Jangan lupa Pak, kalau ada banyak penyalahgunaan, silakan laporkan Pak. Kalau secara BNN mungkin kita tidak bisa langsung menindak secara langsung, karena itu berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36, tapi kita akan jembatan, akan koordinasikan dengan dinas kesehatan terkait, Kementerian Kesehatan, Balai POM, dan polisi yang nanti akan menindak. Nah, termasuk itu penyalahgunaan obat-obatan yang beredar di lingkungan kita. Assalamualaikum. Adik, Ada pertanyaan di chat. iya ini mau bertanya nih Pak Moderator sama Bu Ika. Oh iya, silakan Pak. Iya, ini makasih Pak materinya memang sangat membantu bagi kami para pendidik. Ini Pak nih, kalau kita melihat gejala di siswa nih Pak, misalkan dia sebagai sebagai pemakai ya, kadang-kadang kan kita melihat siswa itu dia tidur aja di sekolah gitu ya, dan juga nggak tahu kalau dia itu candu atau mungkin karena kurang tidur. Ini yang membedakannya atau gejala umumnya sih seperti apa kalau misalnya siswa itu sebagai pemakai begitu Pak? Silakan langsung Pak, jadi Pak Hendra nih ya. Dengan Pak Hendra ya. Halo, ini Pak Ya Pak. Halo? ya. Iya. Dari mana Pak? Pak Hendra itu. Dari Cimahi Pak. Oh, Cimahi ya. Iya. Jadi salah satu efek yang biasa secara kasat mata terlihat Pak, anak tersebut kalau misalkan sudah menggunakan salah satu obat, baik itu secara bahan adiksi, Undang-Undang Kesehatan ataupun narkotika atau narkotika, biasanya mereka pasti yang tadi Bapak sebutkan akan error Pak. Ya, banyak kejadian. Saya mengalami sering kejadian diundang oleh salah satu sekolah, kita coba telusuri, kita lidik dan sebagainya. Mereka itu ya tidak nyambung Pak. Kalau kita ajak ngomong tidak nyambung. Kalau secara fisik mungkin secara pakaian lucu biasanya Pak. Ya, jadi tidak akan mementingkan terkait masalah kerapihan dan sebagainya. Bahkan yang kejadian di kami Pak di Sukabumi, ketika kita tanya, kamu kenal nggak dengan siapa ini? Padahal gurunya Pak wali kelasnya. Berapa katanya? Sampai seperti itu. Kemudian dari mata biasanya mereka lebih cenderung merah. Kemudian sedang menyendiri Pak, itu yang terjadi. Kemudian biasanya mereka tidak akan pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah itu biasanya malas biasanya Pak, anak-anaknya seperti itu. Tentunya kalaupun misalkan kita membuktikan, bisa kita lakukan razia Pak. Jadi Pak Hendra bisa melakukan razia di tasnya, di tabung sebagainya. Barangkali ada obat-obat tertentu yang sudah dikonsumsi oleh anak tersebut. Nah, kemudian biasanya sedang di tempat yang tidak banyak orang, di WC dan sebagainya. Bahkan pernah kejadian Pak di kami ini salah satu sekolah itu kok seneng banget katanya siswa ini pergi ke WC sekolah, ya. Dan singkat cerita tidak ada kekhawatiran dan sebagainya. Kejadianlah ya, salah satu WC tersebut, sekolah tersebut mampet Pak. Sampai akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk membongkar prosesnya. Ketika dibongkar Pak, luar biasa pihak sekolah menyampaikan kepada kami bahwasanya mohon maaf saya sebutkan, untuk di proses itu banyak sekali bekas-bekas merek obat tertentu Pak. Saya sebutkan lah seperti tramadol ya dan sebagainya. Ternyata memang anak-anak tersebut kumpul di WC di lama-lama itu ternyata memang mereka menggunakan penyalahgunaan obat-obatan tertentu Pak. Jadi perlu disikapi juga Pak Hendra gitu. Jadi banyak ciri-ciri khusus, kemudian bisa juga cepat berkeringat, kemudian ya intinya jangan nyambung Pak. Sering terjadi misalkan marah-marah, kemudian di kelas orang lain lagi belajar dan sebagainya, mereka misalkan teriak-teriak, nggak jelas atau marah-marah. Nah itu silakan Bapak bisa berinisiatif Pak di Cimahi Pak, silakan bisa ke Bandung Barat untuk bersinergis Pak. Nanti rekan-rekan di BNN di sana bisa membantu untuk misalkan nanti kalau kondisi sudah normal, silakan Pak kita bantu untuk konseling Pak. Karena di kita juga salah satu di klinik kami sudah ada klinik, itu ada konselornya Pak. Biasanya setiap masuk. Gratis Pak ya? Bagaimana Pak?
gratis atau anak pilihan? Gratis ya. Pak, jangan khawatir Pak Hendra, silakan nanti saya akan kirimkan mungkin melalui Pak Lalan untuk kontak person baik Bandung Barat ataupun Cimahi belum ada Pak manajernya Bandung Barat atau Kota Bandung Pak bisa benar. Iya siap Pak. Kalau dengan alkohol gimana Pak? Pecandu alkohol tuh beda ya? Nah, untuk pecandu alkohol silakan Pak. Kalau untuk secara undang-undang narkotika memang tidak masuk, tapi kalaupun ingin dibantu untuk pemulihannya, jangan sampai kecanduan alkohol, silakan Pak datang ke BNN di terdekat, silakan itu gratis Pak. Ya, atau misalkan Pak Hendra ingin konseling dulu, silakan konseling dulu bagaimana baiknya dan sebagainya, itu gratis Pak. Ya, jangan khawatir itu gratis. Ya siapa. Ya terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Hendra. Apa ya? Ya nanti. Ustaz, ada yang bertanya di kolom chat. Silakan bacakan Bu, nggak kelihatan Bu, silakan Bu. Pak, ini ada yang bertanya di kolom chatting Pak, silakan Bu. Ya, ini dari Pak Suparmai. Adakah obat-obatan yang dikonsumsi orang sakit sebenarnya mengandung unsur narkoba? Kalau ada, seperti apa contohnya? Silakan Pak, ini ada pertanyaan dari kolom chatting Pak. Baik, ya. Jadi pertanyaannya bagus ya, biasanya hal-hal yang masyarakat bertanya gitu. Kalau untuk pengobatan sehari-hari, apakah itu ada kandungan narkobanya? Jelas Pak, yang tadi saya sebutkan, termasuk salah satu misalkan tropika golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Termasuk kalau misalkan Pak, contoh kecil misalkan kita lagi mau dioperasi Pak, ya mau dioperasi, bahasa kita mungkin lebih dikenal dengan istilah bius ya Pak ya, bius gitu kan. Itu salah satu jenis psikotropika Pak yang digunakan. Jadi golongan 3 dan 4 itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Atau misalkan banyak yang digunakan oleh anak-anak misalkan, seperti tadi halnya tramadol, eximer, dextromethorphan gitu ya, kemudian benzo dan sebagainya, ya itu masih digunakan dalam dunia kesehatan. Kalaupun misalkan kita ada uji screening, tes screen, kebetulan misalkan di sekolah aliyah tertentu diadakan kerjasama, misalnya di Cimahi diadakan tes screen misalkan. Ada kedapatan Pak, misalkan Pak Hendra katakan saya ambil contoh. Pak Hendra misalkan lagi mengalami proses pemulihan, pengobatan, dan obatnya kebetulan misalkan ada kandungan psikotropikanya. Ketika misalkan kita tanya, Bapak ada resep dokter yang diberikan apalagi dalam masa pengobatan, jadi masalah Pak. Kita tidak akan amankan Bapak atau Ibu, tidak. Yang penting ada kejelasan secara legalitas atau perizinan untuk kita masuk ke obat tersebut, itu tidak jadi masalah. Jadi kalaupun misalkan katakanlah ada obat-obat tertentu yang kemudian kebetulan waktu itu hal itu misalkan ada tes ini, ada razia dan sebagainya ke Bapak dan sekalian, kita memperlihatkan bahwa tadi ini loh, kita lagi ada masa pemulihan, masa pengobatan. Jadi ada resep dari dokter yang harus kita konsumsi, itu masalah. Ya, itu tidak akan bertentangan dengan undang-undang baik narkotika, psikotropika ataupun kesehatan. Itu diperbolehkan selama itu ada surat penjelasan dari yang bersangkutan, baik itu dari kedokteran, medis, dokter dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Ya, makasih Pak. Mungkin Bu Ica masih ada lagi yang bertanya, yang raisan. Silakan lagi Pak. Ya, ada ini yang bertanya dari kolom chat. Mau di kolom chat dulu atau mau yang raisan dulu nih? Yang raisan aja Bu, raisan. Ini Bu Sri Handayani. Halo, mau bertanya langsung saja? Bu Sri, silakan Bu. Saya Pak. Ya, silakan Bu, boleh bertanya langsung saja, silakan. Dari mana Bu? Silakan Bu. Bu Sri, silakan. Halo Bu Sri. Kalau pakai kode kelas bisa nggak? Apa langsung harus pakai ini? Ini aja langsung Bu Sri aja pertanyaannya di kolom chat Pak. Oh, di kolom chat, silakan Bu. Ya. Bacakan Pak. Mohon petunjuk bagaimana memantau siswa pada masa sekarang ini yang pembelajaran secara online. Siswa tidak ke sekolah tapi di luar sering terlihat nongkrong atau jalan-jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara memantaunya? Ya nih Pak, bagaimana memantau siswa yang di luar sekolah nih Pak nih? Baik. Ya, Karena kan belajar di rumah soalnya.
Ya. Ini mungkin masukan aja Bapak, Ya. apa namanya, masukan dari pribadi mungkin banyak, ini lebih paham Bapak dan Ibu sekali. Jadi untuk kondisi saat ini mau tidak mau Bapak dan Ibu sekalian, dunia pendidikan harus tetap berjalan, walaupun dengan menggunakan media. Saya katakan kalau di Sukabumi banyak kendala Pak, masalah internet dan lain sebagainya, kuota dan sebagainya tidak ada. Karena mungkin tidak bisa dikatakan juga masyarakat kita sudah mampu ya untuk membeli kuota, kemudian fasilitas-fasilitas seperti laptop ataupun game dan sebagainya yang memiliki apa namanya aplikasi Android. Nah, salah satunya mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, ini peran orang tua begitu besar. Karena keluarga ini kalau menurut saya pribadi ini merupakan madrasah pertama, ya, madrasah ula katanya seperti itu. Jadi mau tidak mau ini harus kita bersinergi, harus bekerja sama mungkin ataupun salah satu waktu tertentu kita mengundang orang tua di sini dengan kita menggunakan apa mempergunakan kotak tertentu di masa pandemi ini kita mengundang mereka bagaimana sebetulnya ini. Kemudian nanti mungkin bisa untuk kondisi saat ini kita menggunakan aplikasi WhatsApp gitu. Ini menjadikan betul jangan sampai kita salah dengan anak ya. Walaupun misalkan kita melihat gitu ya, kalau di Sukabumi Bapak Ibu sekalian, terutama di dinas pendidikan itu ada namanya satgas. Mungkin saya kurang paham ya kalau di apa tingkat kalian seperti apa. Jadi di masing-masing sekolah itu, di masing-masing itu ada apa namanya satgas. Jadi mereka yang memang bertugas sebagai satgas itu bergabung dengan sekolah yang lain itu akan menyusuri masing-masing di lingkungan yang biasa di tempat anak yang ngomong dan sebagainya. Biasanya Pak mereka begini Pak, yang tahu kami di Sukabumi itu satgas tersebut gitu ya. Jadi manakala kalau misalkan mereka ada anak yang memang mereka kenal, anak didik mereka, itu biasa mereka di satgas itu ada pembinaan dan sebagainya. Bahkan sampai pemanggilan orang tua. Itu mungkin salah satu upaya di Sukabumi untuk meminimalisir jangan sampai di masa pandemi ini anak-anak keluyuran atau misalkan wisata dan sebagainya. Salah satunya satgas di setiap titik-titik tertentu. Nah, kemudian salah satunya berupaya tentunya kita mungkin ada menggunakan aplikasi WhatsApp dan sebagainya media sosial dengan menitik beratkan masalah penyimpanan ketakwaan. Kita mungkin dari menjadi wali kelas, menjadi guru, ada grup di kelas, misalkan kita sampaikan ya walaupun satu ayat itu kita sampaikan teman-teman yang mana bisa terbuka hati mereka, jangan sampai mereka kebablasan gitu ya dengan kondisi seperti ini. Nah, salah satunya peran orang tua tadi kembali ada peran orang tua, kita mau tidak mau harus melibatkan orang tua. Apakah mungkin kunjungan ke masing-masing rumah, walaupun memungkinkan kalau misalkan itu, walaupun tidak memungkinkan itu kita lakukan misalkan secara virtual, walaupun tidak virtual misalkan kita kembali ke konvensional gitu Pak, dengan cara kita mengundang orang tua dan sebagainya. Karena untuk narkoba itu sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini kita banyak penanganan, bahkan Sukabumi mungkin di berita Bapak dan Ibu sekalian melihat menonton di Sukabumi kita mengamankan Bapak Ibu sekalian sabu-sabu sampai tontonan Pak. Ya, baru kemarin kita dengan Mabes Polri kita mengamankan. Nah ini ternyata efek dari COVID ini ya banyak yang di PHK, kemudian tidak ada penghasilan tetap, kemudian mereka mencari alternatif yang mudah. Salah satunya itu apa? Salah satunya itu menjadi kurir Pak. Dengan mengantarkan kurir itu kan mengantarkan katakanlah dari titik A ke titik B ya. Dengan upah misalnya sekian juta, siapa yang tidak tergiur Pak? Barangkali saya pribadi kalau tidak bekerja seperti ini bisa jadi Pak, kalau bagaimana kita buat gitu ya, kita tergiur gitu kan, hanya mengantarkan dari titik tertentu ke titik tertentu gitu kan, dengan upah yang begitu besar Pak. Ini banyak kejadian Pak di kami Pak di wilayah Sukabumi. Nah, tentunya ini jadi PR kita, salah satunya dengan pendidikan karakter, ya karakter itu bisa salah satunya mungkin penerapan dengan ketakwaan, kemudian tingkat karakter kita juga di sini bekerja sama dengan pecinta alam, untuk membentuk karakter anak-anak di
milenial saat ini. Itu barangkali mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih melebarkan, silakan seperti apa untuk saat ini, karena dari segi pengalaman Bapak dan Ibu sekalian itu lebih cenderung lebih banyak Pak terkait masalah penanganan anak-anak. Terima kasih Pak Suroton. Ya, terima kasih Pak atas ininya. Ada lagi yang bertanya di kolom chat nih Pak. Untuk alamat BNN Kota Sukabumi di mana Pak? Nih ada yang bertanya nih di kolom chat ini. Alamat lengkap di Sukabumi Pak? Kota Sukabumi ya? Ya. Kita kalau mungkin orang Sukabumi tahu Pak, di Jalan Asosiasi di Awal, ya. Jadi ternyata di Awal dulu sempat ada supermarket Giant, nah itu di dekat supermarket Giant kalau dekatnya lah di Awal. Silakan kalaupun ini mau bersilaturahim kita sudah biasa, tapi mohon maaf mungkin nanti kalaupun ke BNN tetap menggunakan protokol COVID-19, menggunakan masker dan cuci tangan sebagai nanti terus bersilakan. Ya, panggilkan Pak Moderator, saya ayah Pak. Ya, nanti dengan pelalan silaturahim ke sana Pak. Kalau mengapa di atas Pak? Enggak. Baik, Bu Ica silakan. Ada yang bertanya Bu, yang melihat? Ada pertanyaan lagi ini dari Bu Ea Juwaria. Oh, silakan. Oh ya, silakan Bu ya. Bogor. Apa yang harus kita lakukan jika menemukan siswa yang menampakkan tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika? Ulangi Bu. Apa yang harus kita lakukan jika menemukan siswa yang menampakkan tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika? Iya, apa yang dilakukan apa ya? Silakan Pak. Ibu ya dari Bogor ya Pak. Oh iya dari Bogor ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi silakan Pak, saya kembali tuliskan kembali terkait kalaupun ada indikasi anak didiknya yang terindikasi Pak, ataupun sudah terbukti ada barang bukti dan sebagainya di saku celananya, di tas dan sebagainya, silakan jangan sungkan Bapak atau Ibu untuk melaporkan ke BNN terdekat atau misalkan di Bogor, silakan di Kabupaten Bogor, karena mohon maaf untuk Bogor ya untuk BNN itu masih baru di kabupaten, kota belum ada, tapi masih merangkap di berkala Sukabumi, Kokab di kota dan kabupaten. Silakan Ibu nanti melaporkan ke BNN, ya, dan kami jamin itu tidak akan langsung kita amankan dan sebagainya. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika memang kalau misalkan ada laporan ke BNN, itu kita akan proses dulu. Kita akan proses asesmen, kemudian kita akan konflik dulu apakah betul dan sebagainya. Ya, kalaupun misalkan memungkinkan anak tersebut sebagai penyalahguna, kita akan lihat, ya, kita akan bantu, kita akan proses rehabilitasi itu gratis. Ya, itu misalkan kalaupun misalkan harus direhabilitasi secara rawat jalan, kita akan lakukan. Tapi kalau misalkan sudah parah, itu kita akan lakukan rawat inap. Tergantung nanti prosesnya persetujuan dari pihak sekolah atau orang tua Bu. Ya, jadi kita akan tidak serta-merta ambil alih kewenangannya dan sebagainya. Kita kan harus direhabilitasi juga. Silakan itu dari kemauan dari pihak presiden atau ibunya, ataupun bahkan silakan untuk perbaikan, misalkan kita akan lakukan misalkan kunjungan ke sekolah ibu, ke alian ibu misalkan. Kita bantu razia, kemudian dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, salah satu bentuk shock terapi buat anak-anak, ya, shock terapi buat sekolah. Jadi betul ternyata memang antisipasi penekanan narkoba di sekolah itu Bapak dan Ibu sekalian betul-betul serius gitu kan, mengundang BNN dan sebagainya. Dan saya pastikan tidak akan ada informasi hal-hal jelek lah katakan keluar masyarakat bahwa sekolah itu ada itu misalkan itu ada BNN dan banyak yang tidak Bu. Ya, sepenuhnya kita akan berikan hak prerogatif kepada pihak sekolah. Ya, mau direhabilitasi itu anak, silakan kita bantu. Atau misalkan, oh ini masih ditangani oleh pihak sekolah, silakan Bu. Ya, kita hanya sebatas membantu, jangan sampai misalkan biasanya ketika orang luar organisasi lain masuk ke sekolah misalkan, biasanya anak-anak akan berbeda Bu, secara ya, ketika datang BNN, wah mereka akan berbeda. Kalau misalkan kita sebagainya, mereka bisa berbeda. Nah, silakan Bapak dan sekalian jangan sungkan
Walaupun misalkan ingin silakan saja Pak. Ibu menghubungi BNN terdekat, baik kalaupun ada kontak misalkan melalui center ataupun bahkan langsung datang silakan. Banyak kita pun dari Sukabumi membantu banyak beberapa sekolah ya yang penanganan seperti itu, ada indikasi kita bantu sampai akhirnya alhamdulillah ya anak tersebut mengakui, kita bantu rehabilitasi rawat jalan, biasanya kebanyakan seperti itu, panduan tramadol dan sebagainya yang tadi Pak, kita bantu sampai akhirnya biasanya untuk di kita rawat jalan itu minimal mereka wajib lapor Pak, ya rawat jalan ke klinik kita kasih minggu sekali, mereka datang ke kantor kami, kita berikan konseling, kita berikan pengarahan, kita berikan pengobatan secara medis, alhamdulillah bisa rekamnya alhamdulillah gitu. Mereka bisa tersadar dengan pembinaan dari kami. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak ya. Tadi kan kita tidak slogan katakan tidak pada narkoba itu tidak cukup gitu ya. Yeah. Tapi harus perangi narkoba. Nah, bagaimana contoh kita di masyarakat sendiri yang cara memerangi narkobanya yang simpel lah gitu, yang langsung gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Baik. Salah satunya dalam bentuk kepedulian kita terhadap memerangi narkoba, tentunya dengan kita respon Pak. Respon minimal contoh, kita ada indikasi tadi buaya dari Bogor, langsung melaporkan, langsung koordinasi misalkan dengan keketuaan, dengan pihak kepala sekolah atau BK, ya, langsung koordinasi. Ketika misalkan pihak sekolah sudah tidak mampu untuk menangani, tidak ada perubahan pada diri siswa tersebut, silakan Bapak dan Ibu sekalian melaporkan. Jadi bentuk cara kita respon terhadap pencegahan ataupun pemberantasan narkoba. Kalau secara pemberantasan, mungkin kita tidak bisa langsung misalkan kita tahu ada indikasi, ada misalkan tahu ada bandar dan sebagainya. Kita tidak mungkin Pak, dan tidak ada kewenangan kita sebagai masyarakat sipil untuk menangkap atau misalkan dan sebagainya. Cukup melaporkan. Nah, terkadang mungkin kita ada ketakutan. Pak, bagaimana kita ketika melaporkan ada indikasi misalkan kita jadi terlibat dan sebagainya, terancam nyawa kita, keluarga kita dan sebagainya. Sudah jelas Bu dalam undang-undang itu ada perlindungan pelapor Bu. Ya, bahkan dalam undang-undang 597 pun ada perlindungan untuk saksi dan pelapor. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ya, katakanlah pahitnya gitu ya, katakanlah jeleknya. Bapak ketika misalkan Bapak melaporkan, Ibu melaporkan ke kami, itu bandar mengetahui itu, melaporkan dan sebagainya, sampai terancam dan sebagainya. Undang-undang sudah menjamin Bu, ya, kita akan lindungi, bahkan mungkin 24 jam Bapak rumah Bapak dan Ibu sekalian kita akan awasi Pak, kita akan lindungi. Gitu. Bahkan kalaupun misalkan nanti di pengadilan, di sidang, itu tidak akan menjadi saksi Bapak dan Ibu sekalian yang melaporkan, tapi yang menjadi saksi itu siapa? Dari kami Bu, dari orang BNN. Jadi saksi. Jadi jangan khawatir, silakan Bapak Ibu sekalian, ketika ada indikasi sekolahnya yang banyak menyalahgunakan ataupun ada indikasi kecurigaan Bapak Ibu sekalian, silakan jangan sungkan ya, bersurat saja ya untuk ke BNN terdekat atau bahkan bisa langsung datang ke BNN bagaimana seharusnya penanganannya, konseling silakan kita akan bantu dan itu harusnya gratis Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir. Ya, intinya gratis, kita jangan sampai takut Pak ya, kita ada perlindungan ya. Betul Pak Ustaz. Betul. Enggak Ibu ya, ada nggak? Mungkin kasus juga ya, studi kasus juga di misalnya di warung-warung ya Pak ya, seperti tadi yang disebutkan ada obat-obat tertentu yang memang jika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan tadi ya efek-efek yang tadi ya, diantaranya komiks itu ya Pak ya. Iya. Kadang itu di warung-warung tertentu lah. Dia tahu gitu kalau orang tersebut tuh mengkonsumsi komiks dalam jumlah yang tidak normal gitu ya. Tapi di lain pihak kan dia juga diuntungkan gitu kan ya. Diuntungkan karena ini udah deh jangan ke situ, nanti kan langganan komiknya berkurang gitu. Karena saya juga ada pernah mendapatkan siswa gitu ya, siswa itu menceritakan lah gitu ya, kenapa nggak dilaporin atau ini orangnya yang ini
Nah, Bu, nanti kan yang beli komisi berkurang gitu. Seperti itulah gitu intinya. Gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Baik, mungkin ini masukan juga buat Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa diterapkan di masing-masing sekolah. Jadi pembinaan kami di lingkungan pendidikan, baik di bawah Kementerian ataupun kita membentuk salah satunya ada program sekolah bersinar Kuba. Nah, salah satunya untuk implementasi kegiatan aktivitas yang dilakukan di sekolah tersebut, kita membentuk yang dinamakan BIS, Pak. Ya, BIS itu apa? Merupakan singkatan Badan Intelijen Sekolah. Jadi Badan Intelijen Sekolah, siapa saja intelnya itu, anggotanya itu, orang-orang atau anak-anak, siswa ataupun siswi, Bapak Ibu sekalian, yang seolah-olah mungkin kita percaya, Pak, bahwa anak tersebut baik, bahwa anak tersebut jujur dan sebagainya. Tapi kita tidak, tentunya kalau yang namanya intel tidak akan dipublish ke orang lain ya Pak, dan sebagainya. Tapi yang tahu itu antara kita, misalkan katakanlah kita sebagai ketua atau kepala sekolah gitu. Nah, yang tahu itu di intelijen kita ini siapa nih antara kita dan anak tersebut gitu. Jadi mereka biasanya kita sudah berjalan Pak di sekolah di tersebut. Itu setiap pagi kalau kondisi sebelum COVID itu mereka setiap pagi itu melaporkan ke kita nih sebagai pembina siswaan katakan. Ya, setiap pagi itu mereka langsung berikan kertas gitu kan anak-anak tersebut yang sebagai kita anggap sebagai intel gitu ya, kertas misalkan contoh si A misalkan kemarin menyalahgunakan obat komik misalkan dengan jumlah banyak di warung B misalkan seperti itu. Nah, nanti kita itu menjadikan informasi Pak ya, kepada kita sebagai informan, membantu kita sebagai kesiswaan atau apa dari sekolah untuk membantu informasi siapa saja nih anak-anak yang memang masih marak atau masih doyan menggunakan obat-obatan tertentu atau bahkan misalkan tawuran misalkan apa kriminal yang lain misalkan. Tawuran di anu atau biasan dan sebagainya. Karena tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian di kita ini Pak setelah SMP itu ada grup Facebooknya Pak. Mungkin di wilayah lain sama atau tidak. Jadi di kita ini SMP ini ada grup-grupnya Pak. Jadi kalau mau tawuran, mereka itu di chattingan di Facebook, janjian Pak. Misalkan sekolah A dengan sekolah B janjian mau tawuran kapan nih, di mana tempatnya. Ya, ini paling apa manajemennya jalan gitu Pak ya anak-anak sekarang gitu ya. Jadi terus organisasi pun mereka jalan. Bahkan sampai di Facebook itu katanya kalau kita tanya ada yang misalkan bagian terkotor maju ke depan misalkan berapa, ada yang menjadi bagian doanya di belakang layar gitu Pak, ada yang bagian ambulannya medisnya gitu kan, kalau ada teman yang luka mereka yang siap untuk mengambil membantu temannya untuk jangan sampai luka berat gitu lain sebagainya. Itu luar biasa Pak di kami di Sukabumi ya seperti itu. Jadi kondisi tersebut itu bisa diminimalisir ketika kita banyak tangan kanan. Ya, salah satunya kita bisa membentuk badan intelijen sekolah dan idealnya pun ya, kita anak-anak apa teman-teman mereka sendiri Pak, ya, kita ya anggap misalkan OSIS yang baik dan sebagainya, kita bisa anggap itu dan sebagainya, kita jadikan informan tangan kanan kita lah sebagai kalau bahasa di kita mah cepu gitu ya Pak ya, seperti itu bisa dilakukan. Jadi nanti kita pihak sekolah pun terbantu pihak kesiswaan, BK dan sebagainya bisa terbantu sebetulnya dengan apa namanya implementasi tadi bentuknya badan intelijen sekolah. Ya, bagus Pak, ide cemerlang tapi badan intelijen sekolah ini membantu kita juga sebagai guru ya di lapangan Pak ya. Dan informasi Pak Ustaz mohon izin ya di undang-undang kesehatan itu yang menjual tanpa kemudian disalahgunakan ya itu ada ancaman pidananya Pak. Jadi tidak hanya yang menyalahgunakan saja misalkan menyalahgunakan ini menyalahgunakan lem misalkan ya, tahu yang apa yang menjualnya itu warung itu atau apotek itu tahu akan disalahgunakan gitu kan karena tidak ada tidak kena orang baru dan sebagainya atau di bawah umur itu akan dikenakan pidana Pak dan sanksi ya, kalau tidak salah saya di undang-undang 36 kesehatan itu ancaman pidananya 6 bulan kalau tidak salah Pak. Yang menjual juga kena sanksi Pak ya. Sama Pak. Jadi yang menyalahgunakan, yang menjual itu akan dikenakan sanksi. Bahkan mungkin di perdanya daerah masing-masing ada
yang beli rokok dan menjual rokok di bawah umur gitu kan. Nah, Iya. itu harganya mungkin hampir sama lah. Ada ya. Nggak boleh. Ada sanksinya, bahkan apa namanya untuk izin jualnya, izin operasionalnya itu akan dicabut katanya oleh Ya, pembatasan Pak ya. Oke, siap. Iya, betul Pak. Ya, terima kasih Pak informasinya. Kembali ke Bu Ica sebagai host, apakah masih ada yang ingin pertanyaan lagi? Ya, masih ada pertanyaan lagi. Ini mungkin dilema juga ya bagi kita guru-guru IPA. Termasuk saya kimia biologi gitu ya. Kan karena ada mata pelajaran, ada materi tentang psikotropika. Nah, ini pertanyaannya dari Ibu Handayati, Tri Handayati lagi ya. Apakah saya boleh menunjukkan contoh berupa gambar-gambar yang termasuk zat adiktif dan psikotropika pada siswa? Ini SMP, kasusnya di SMP. Sementara siswa SMP itu cenderung mencoba dan ingin tahu. Nah, itu bagaimana Pak? Karena memang kita ada materi tentang psikotropika. Baik. Silakan Pak, langsung Pak. Mangga. Jadi saya sampaikan, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian penasaran nih, kalau untuk berbicara narkotika, kita ingin melihat wujud yang aslinya. Banyak Pak masyarakat di kami pun, Pak, saya itu belum tahu ganja seperti apa aslinya wujud aslinya. Karena kalau di Sundanya, kalau kata anak-anak sabak paeh, gitu Pak, gitu ya, kalau narkotika. Jadi ketika kita menyimpan, menguasai tanpa hak dan melawan itu saya pribadi pun akan bisa dilaporkan oleh Pak Ustadz gitu kan, oleh Ibu gitu kan. Bahwasanya saya menyimpan tanpa kejelasan yang jelas soal narkotika gitu kan. Tapi kalau misalkan kita memperlihatkan secara visual, secara dummy gitu ya, dia masalah. Nah, yang menjadi pertimbangan, kalaupun misalkan kita perlihatkan ke anak-anak yang katakanlah secara psikologis mereka masih dunia perkembangannya masih panjang, kemudian rasa ingin mengetahui, rasa ingin mencobanya besar gitu Bu, ya saya sarankan jangan kita perlihatkan. Misalkan psikotropika misalkan ya, benzo gitu, atau misalkan tadi diazepam dan sebagainya diperlihatkan, hepatitis gitu ya. Walaupun misalkan secara gambar, secara visual diperlihatkan, khawatir Pak dari sekalian, karena saya pernah mengalami, ya, saya pernah mengalami terus terang, saya menyampaikan waktu itu di kelas 1 sekolah di SMP ya, tingkat SMP, itu kata gurunya tingkat beberapa bulan ke depan itu ada yang muridnya menyalahgunakan gitu kan. Kenapa ditanya oleh gurunya, kenapa kamu menggunakan obat tersebut? Penasaran Pak, Bu, kemarin ada BNN gitu kan, ada BNN lagi penyuluhan menerangkan jenis obat tertentu gitu kan, makanya saya cari penasaran katanya, ada kejadian seperti itu. Nah, kalaupun misalkan memang ada kekhawatiran ke sana, Bapak Ibu sekalian, mungkin disarankan mungkin jangan Pak, atau jangan diperlihatkan, khawatir kita menjadi marketing Pak buat mereka gitu kan, yang tadinya ingin memberikan pelajaran supaya mereka tahu, supaya mereka paham gitu kan, tapi pada akhirnya justru yang terjadi feedbacknya buat mereka penasaran gitu. Jadi akhirnya mencoba, akhirnya guru menjadi marketing psikotropika Pak. Berarti untuk materi psikotropika itu kita baiknya menyampaikan efek negatifnya saja gitu Pak? Mungkin barangkali lebih baik seperti itu. Kalaupun misalkan secara psikologis anak di tingkat alias ya, walaupun misalkan tidak ada celah untuk mereka penasaran ya, silakan monggo diperlihatkan. Tapi kalaupun misalkan kira-kira aduh khawatir nih anak-anak masih pada lugu, masih pada ya gitu kan, masih belum bisa terkontaminasi dan sebagainya, ya kami harapkan mungkin jangan sampai kita sebagai marketing atau jangan sampai diperlihatkan bentuk gambar dan sebagainya, apalagi yang asli ya Bu ya. Iya Ustaz, ada lagi pertanyaan silakan. Kalau di kolom chat sudah habis Bu ya? Oh iya, ini kalau yang memberikan tanda seru apa ya, bertanya apa bagaimana ini? Coba dibuka Pak Abdul Syukur, coba dibuka Bu. Abdul Syukur. Abdul Syukur ya betul. Abdul Subha. Ya. Ya. Kalau mau bertanya, coba dibuka mic-nya Bu. Ya, coba saya buka. Halo Pak. Pak Abdus. Halo Pak Abdus. Halo. Mic-nya dibuka Bu. Ya ini, ya halo Pak Abdus. Halo. Ya. Bapak ingin bertanya? Udah lagi.
Dibuka udah tuh? Oh ya. Iya, ini kebuka ketutup lagi. Halo Pak Abdus. Halo Pak Abdus. Silakan Pak Abdus. Terdengar nih. Iya, terdengar Pak. Dari mana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih Komandan. Apa nih namanya, materinya bagus ya Pak Didin. Oh iya, ini sangat bagus Pak Didin ini. Saya ketemu Pak Didin, beliau SDM yang luar biasa ini. Jadi untuk materi ini menurut saya ini sangat penting sekali diketahui. Jadi titik awal daripada mereka atau penyalahgunaan itu kalau adanya di mencoba itu gimana nih strategi yang terbaik gitu ya di dunia pendidikan itu kan biasanya klep pengamannya itu agama ya Pak Didin ya. Iya sih. Agama itu kalau di dunia pendidikan. Tapi kalau di kepolisian atau di BNN emang harus ada satu strategi yang terbaik ini untuk ini kan sebetulnya musuh besarnya manusia atau dunia gitu ya, Komandan ya. Betul Pak. Jadi saya juga ikut prihatin kalau model kayak begini nih, karena mereka seperti ketika udah masuk dunia tersebut, lalu sudah berada di alam yang berbeda sepertinya gitu. Iya betul Pak. Di alam yang berbeda. Nah ini emang harus berlapis kayaknya strateginya berlapis. Berlapisnya seperti bagaimana kita menanamkan Pancasila itu supaya tertanam betul, agama juga tertanam betul. Nah, tapi ini adalah hal-hal yang sangat merugikan sekalipun ada kemanfaatan di dunia medis gitu ya, Pak Komandan ya. Di dunia medis kita dengar. Bahkan penyalahgunaan itu yang kimiawi biasanya. Nah ini luar biasa terjadi. Tadi ada yang saya ngikuti terus dari tadi nih. Ada yang apa menggunakan lem ya. Mungkin zaman dulu ada yang apa letong apa tuh kotoran-kotoran. Zaman dulu sebelum itu ada kotoran apa ya pokoknya supaya dia itu apa mengalami satu hal yang berbeda gitu. Nah ini sebuah tantangan juga. Saya kaget tadi kalau ternyata ya Komandan bilang tadi gadget juga termasuk adiktif, kemudian apalagi nih? Wah itu. Tapi mudah-mudahan webinar kayak begini nggak apa-apa kalau webinar kayak gini adiktifnya bagus, kalau ini positif sih ada sisi positif. Memang di revolusi industri 4.0 ini sangat apa namanya mengharuskan kita itu membuat tameng yang sangat kuat gitu di 4.0. Kalau 1.0 kan energi terpusat pada uap ya, itu nggak beresiko negatif. Kemudian 2.0 energinya listrik, itu juga nggak ada efek negatifnya. 3.0 itu digital kabel dan robotik, itu agak mulai. Nah sekarang ini terbesar sebetulnya tantangan itu. Tapi kalau urusan narkoba ini maupun obat terlarang, termasuk sejenis candu zaman dulu ya, Komandan ya? Iya. Nah itu, ini sebetulnya emang harus diputus atau gimana caranya? Kan ada yang udah keterlanjuran itu direndam apa di mana kalau di Tasikmalaya ya? Itu metodenya Abah Anom itu. Metodenya Abah Anom kan direndam. Nah itu. Sampai sembuh. Jadi emang ada pendekatan yang berbeda kalau di apa ya? Di komunitas agama, komunitas yang pendekatannya logis seperti di Muhammadiyah, kemudian yang kultural seperti NU. Nah, tetap aja ada yang seperti itu ada. Ada yang awalnya coba-coba, ada yang awalnya. Tapi kan ini ediksi ini bisa masuk ke ranah manapun gitu. Oke. Satu kali mencoba ini bisa apa adiktif atau menagih gitu ya. Iya. Saya khawatir kalau ini terjadi di penegak hukum gitu gimana Komandan? Oke, mangga silakan Pak Hakim dikomentarin nih dari Pak Abdus. Maaf ya kepanjangan. Pak, dari kota mana Pak? Maaf Pak. Saya senang ini Pak Didin memberi saya link. Pokoknya untuk semua mudah-mudahan mendapat kemanfaatan yang banyak. Oke, makasih Pak. Silakan Pak. Pak Abdus dari kota mana Pak?
Saya dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Oh, Banten ya? Saya pengawas SMP. Saya pengawas SMP, tapi di Polres Lebak saya termasuk salah satu tim Rikmin calon Akpol Bintara Tamtama. Siap. Jadi hanya di era COVID ini beda cara Rikminnya, Rikmin kependidikan gitu. Jadi yang ditunjuk oleh dinas 2 orang merikmin. Oke, Saya rasa demikian gitu. Iya. Oke, Silakan Pak Lagi. ya. Silakan Pak Lagi. Harus Inggris. Pak Abdul ya? Ya. Abdul Subhan Jayani. Oke, siap Pak. Baik. Dari Rangkas Bitung ya Pak ya? Baik, luar biasa Pak. Antusias sekali Bapak responsif Pak. Mudah-mudahan ini merupakan suatu awal kita, langkah kita Pak. Untuk rekan-rekan yang lain juga. Untuk kita sama-sama mencegah narkoba. Baik Pak, betul. Tadi Pak disampaikan bahwasanya banyak tidak hanya lingkungan pendidikan saja yang menyasar narkoba ini. Ternyata Pak, secara prevalensi 2019 itu dunia pekerja Pak itu masih banyak Pak. Hampir 57% dunia pekerja itu kita baik di swasta ataupun pemerintah yang menyalahgunakan narkoba. Dan dunia pendidikan ranking kedua, kurang lebih 27% Pak. Secara prevalensi nasional pengguna penyalahguna narkoba itu di dunia pendidikan. Barulah terakhir ketiga itu yang tidak bekerja. Nah, jadi kenapa hal tersebut di pekerja yang paling besar? Karena memang mungkin tingkat stresnya, ya, tingkat tekanan dan sebagainya, hidup itu ditunjang Pak dengan finansial yang ya katakanlah mumpuni. Makanya mereka menyalahgunakan narkoba itu untuk hal-hal yang dikatakan bisa melupakan tekanan dan sebagainya. Nah, kemudian tadi sampaikan juga terkait masalah kotoran, Pak, betul Pak. Ya, ada yang namanya magic mushroom, Pak. Jadi jamur atau bahasa kita mah di Sukabumi tupak gitu ya. Jamur kotoran sapi. Ya. Jadi jangan sembarangan, kalaupun ada jamur nanti yang tumbuh di pekarangan rumah kita, misalkan dari kotoran tertentu, Pak, ya, itu masuk undang-undang narkotika jamur tersebut. Ya. Jadi kalau kerennya magic mushroom. Tapi dulu di Bali itu banyak tuh di restoran Bali itu yang menjual magic mushroom. Ya. Jadi bule-bule masuk ke sana untuk magic mushroom dan sebagainya. Memang itu dulu itu masih banyak disalahgunakan. Tapi sekarang sudah dimasuk undang-undang narkotika. Di Bandung ya bule pernah telanjang bulat Pak. Ya, karena efek dari magic mushroom. Lari-lari aja di kota Bandung di Dago. Gila Pak ya? Gila gitu ya Pak ya, seperti itu. Nah kemudian terkait masalah strategi yang ditawarkan oleh negara, salah satu untuk mencegah dan menyelesaikan narkoba ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di kita ini ada di BNN terutama ada 3 bidang Pak, 3 seksi. Ya, pertama ada bidang P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bidang rehabilitasi. Ya, dan ketiga bidang pemberantasan, ya, biasanya dari kepolisian, dari TNI yang dilibatkan. Ya. Salah satu strateginya, pertama di bidang P2M itu kita ada namanya advokasi. Ya. Advokasi ini kita akan membentuk relawan dengan cara apa? Asistensi. Jadi relawan anti narkoba kalau dulu terkenal dengan Satgas anti narkoba lah di kalangan atlet dan sebagainya. Sekarang ini penamanya dengan istilah relawan anti narkoba. Sama halnya dengan kepanjangan tangan dari pemerintah, Pak. Jadi ketika Bapak melaksanakan program P4BN di sekolahnya masing-masing, bukan berarti Bapak membantu BNN, bukan. Tapi ini ikut serta, karena dalam Undang-Undang 35, pihak komponen masyarakat, pihak lingkungan pendidikan, pemerintah, bahkan keluarga diberikan sepenuhnya ya, dalam penanganan pencegahan narkoba. Diberikan oleh negara kewenangan kepada kita semua untuk mencegah jangan sampai anak cucu kita Pak ya kan, terkena dengan efek buruk dari narkoba. Nah itu salah satunya pembentukan relawan. Kemudian kita ada komunikasi informasi edukasi KIE ya, dengan cara apa? Diseminasi informasi Pak. Jadi kita menyampaikan dengan cara penyuluhan ya, kemudian dengan media luar-luar kita misalkan pasang spanduk ya, pasang leaflet, menyebarkan brosur dan sebagainya terkait masalah P4BN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
terakhir kemudian adanya pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat kita bina, ya, kita berikan stimulus, kita berikan pemahaman bahwasanya kewajiban kita bersama, kita proses pencegahan dan pemberantasan itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita terlena gitu kan, karena tidak ada keluarga yang terkena narkoba, akhirnya sampai aja mereka aja. Bisa saja Pak, kalau kita tidak responsif, ya, tidak melaporkan, tidak peka terhadap penanganan lingkungan narkoba di tengah-tengah tempat tinggal kita, ya bisa jadi Pak, anak kita, keluarga kita, cucu kita yang akan terkena dengan efek buruk narkoba Pak. Jadi kita preventif dari sekarang, yuk kita mari sama-sama bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang bersih tanpa narkoba. Itu salah satunya. Kemudian kita bantu tadi yang terkait masalah pengguna, ya, yang sudah terlanjur sebagai residen, silakan Pak, kita pun ada fasilitas rehabilitasi, ya, yang terindikasi yang ingin pulih, silakan koordinasi dengan BNN terdekat, ya, di Banten, silakan dengan provinsi baik atau di masyarakat, anak-anak sebagainya, Banten, di kota-kota daerah tertentu, silakan laporkan Pak, ya. Kalaupun ada saudara, siapapun itu anak didik kita yang ingin pulih, ya, dari kecanduan narkoba, silakan apa saja, ya, itu dilaporkan ke BNN. Dan itu dijamin, kata Undang-Undang 35 2009, itu akan kita proses rehabilitasi kalau secara sukarela. Karena proses pelaporan rehabilitasi itu ada dua cara Pak, yang saya tadi sebutkan, dengan cara kompulsori, secara fakta, ataupun secara voluntary, sukarela, datang ke BNN, pulih Pak, ingin direhabilitasi, mohon dibantu, itu gratis Pak, itu dijamin akan kita proses rehabilitasi. Tapi manakala kalau misalkan secara paksa, ya, kita akan lakukan proses asesmen terpadu, ya, di sana ada penyidik BNN, penyidik Polri, kejaksaan, dan tim medis atau dokter, gitu ya, yang akan menentukan asesmen apakah ini direhabilitasi ataukah di penjara, di pesantren Pak, gitu kan, pesantrennya di lapas misalkan seperti itu. Ini dari hasil asesmen. Nah itu salah satu strategi kita dalam berupaya mencegah ataupun memberantas yang namanya narkoba berada di lingkungan kita. Nah, mudah-mudahan sinergitas ini menjadikan kemudahan dalam penanganan pencegahan ataupun pemberantasan narkoba. Nah inilah peran kita Pak sebagai masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa mengandalkan BNN semata, kita tidak bisa mengandalkan kepolisian, TNI, atau bahkan pemerintah. Tapi kita semua kalau misalkan peduli terkait masalah pencegahan, terkait masalah pemberantasan, insya Allah Pak, ya, insya Allah mudah-mudahan, kalaupun ya kata ketua MUI di sini, kalaupun misalkan sampai kiamat pun, ya, yang namanya narkoba tidak akan hilang, gitu kan? Ya minimal kita bisa meminimalisir Pak, jangan sampai masyarakat kita di Indonesia khususnya, gitu ya, masih banyak yang doyan Pak, gitu ya, masih banyak yang doyan dengan narkoba. Nah, makanya kita tekan, kita berikan stimulus mereka supaya paham efeknya apa, seperti apa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini upaya kita, ikhtiar kita dalam menekan penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba di lingkungan kita masing-masing. Demikian mungkin Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Riki yang telah menyampaikannya. Ibu Ica masih ada yang bertanya nggak di kolom chat? Ini ada yang raise hand, dicoba dibuka. Oh iya silakan. Pak Nyoman ya? Iya. Silakan Pak Nyoman, mungkin dari Bali nih. Pak Nyoman silakan Pak. Sudah ya, silakan Pak Nyoman. Halo? Halo, masih monitor Pak Nyoman? Halo? Halo? Halo Pak Nyoman, masih monitor? Pak Nyoman, Pak Nyoman nih. Kita nggak tahu. Halo? Tidak sepertinya. Halo? Tidak ada ya? Tidak ada. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian barat, dan untuk waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 16 ya. Mungkin kita akan coba akhiri Pak pertemuan ini. Namun sebelum diakhiri, kami atas nama panitia RBB ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Riki dan kawan-kawan. Ya, mungkin ada closing statement Pak dari Bapak, silakan. Terakhir Pak, silakan Pak. Closing statement. Baik Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya.
Mudah-mudahan langkah kita ini mengawali langkah kita kebaikan, Pak, khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kita pun mengharapkan generasi milenial, anak didik kita, ya, menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa sukses, dan tentunya sukses ini diraih oleh tanpa narkoba tentunya seperti itu. Ya, dengan pertemuan ini kami harapkan mewakili dari pimpinan BNN pusat dan tentunya kita mewakili pusat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa bersinergi terus, Pak, dalam berupaya mencegah dan memberantas narkoba. Jangan dihenti, Pak, jangan bosan. Walaupun aplikasi dari masing-masing tempat kerjanya, anak didiknya yang terindikasi, silakan jangan sungkan untuk bersinergi dengan BNN di masing-masing wilayahnya atau masing-masing BNN terdekat. Nah, saya pastikan rekan-rekan di BNN seluruh Indonesia, insya Allah, Pak, akan membantu, akan berperan untuk yang terbaik untuk lingkungan di sekitarnya. Karena kami pun ada program sekolah bersinar. Sekolah bersinar narkoba itu salah satunya upaya secara mandiri kemandirian edukasi sekolah. Kan lingkungan bersih narkoba. Ya, salah satunya tadi bentuk satgas atau relawan narkoba di sekolahnya, atau BIS yang tadi saya sampaikan. Kemudian adanya regulasi di kepala sekolah dan sebagainya. Itu pun tingkat Kementerian Agama pun semua kementerian, lembaga, TNI, semua bupati, semua gubernur, bupati, dan wali kota itu diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan secara mandiri ke masing-masing tingkat atasnya dalam rangka program sekolah bersinar. Mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal ibadah kita, Pak. Ya, amin. Anak didik kita mudah-mudahan menjadi generasi yang sehat, ya, pintar, berhasil, bersih, dan tentunya tanpa narkoba. Itu saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang benar ini teman-teman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih moderator atas waktunya. Baik, alhamdulillah demikian sekalian. Kita ucapan aplaus ya sama-sama dengan Pak Diki dan kawan-kawannya. Lagi mohon nanti suatu kami mengundang lagi Bapak ke room ini, jangan bosan-bosan, Pak. Insya Allah kami guru-guru biologi dan Nusantara akan bekerja sama dengan BNN setempat ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Baiklah, atas nama moderator saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada BNN Kota Sukabumi. Saya kembalikan kepada Bu Ica untuk acara ini. Kepada Bu Ica kami persilakan, Bu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yaitu Pak Redi dari BNN Sukabumi dan juga Pak Didin, Ustadz Didin selaku pengawas penyelenggara. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah materi ini sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Dan kita memang selama ini masih belum terlalu dekat lah istilahnya dengan BNN kabupaten setempat seperti itu, karena mungkin ada kekhawatiran dan sebagainya ya, segan dan sebagainya seperti itu yang mungkin membuat kita agak tidak terlalu dekat dengan BNN. Dengan pemaparan dari Bapak itu membuka mata kita ya yang di sekolah gitu, bahwa BNN itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu, seperti apa gitu, justru malah harus didekati ramah-ramah seperti itu. Dan mulai sekarang mungkin kita akan lebih mendekati, harus bisa mendekati BNN setempat, terutama di kabupaten kita sendiri. Jadi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran jika ada masalah di sekolah kita tidak disampaikan karena ketakutan kita saat sekolah cemar seperti itu. Jadi kan sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa tidak akan gitu BNN menggembar-gemborkan apa yang disampaikan oleh sekolah seperti itu. Jadi jangan khawatir, justru malah akan membantu proses kita menanggulangi siswa-siswa kita yang bermasalah. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Bapak, Pak Redi. Terima kasih kepada timnya dan salam kami untuk Bapak Ketua, Kepala BNN Sukabumi, Pak Fahmi. Mudah-mudahan dalam acara atau kegiatan lain beliau bisa langsung menemani kami di sini. Ya. Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ica, Pak Ninin, terima kasih.